Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak semuanya? Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan pelajari pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran bab 13 mengenai kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam pelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat mengetahui kisah tentang Nabi Muhammad, pengertian keteladan Nabi Muhammad, dan juga beberapa kisah keteladan Nabi Muhammad, serta berbagai hal dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani. Tentu dalam mengisahkan Nabi Muhammad SAW banyak sekali dan cerita atau sejarah tentang Nabi Muhammad begitu banyak sehingga sulit untuk dituliskan atau dikisahkan. Namun kali ini Ustadz akan coba ringkas beberapa kisah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh tentara bergajah. Nabi Muhammad mempunyai ayah yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil juga pernah dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan diasuh. Nabi Muhammad SAW adalah anak yang santun, jujur, sabar, dan bersemangat. Berani terutama dalam membela dan menegakkan kebenaran. Pengertian keteladan Nabi Muhammad SAW. Uswatun hasanah adalah teladan yang baik, yaitu teladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Rasulullah SAW meninggalkan dua pedoman pokok bagi umatnya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman umat Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan menghendaki kesempurnaan akhlak manusia sehingga tingkah laku umatnya dapat meningkat menjadi teladan bagi umat yang lainnya. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan tentang akhlak terhadap diri sendiri, akhlak dalam hidup bermasyarakat dengan orang tua, guru, dan teman sebaya. Beberapa kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sangat sederhana. Umar pernah menangis ketika menyaksikan Rasulullah SAW bangun dari tempat tidurnya. Pada badan beliau terdapat lajur-lajur di pelepah kurma. Beliau hanya tidur di atas selembar tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Beliau juga menambal sendiri alas kakinya yang rusak. Beliau juga tidak segan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju, membantu istrinya, memasak, menimba air, mencari kayu bakar, dan lain-lainnya. Kemudian beliau juga pemimpin yang dicintai. Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama, beliau juga pemimpin negara atau pemerintah. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin terkenal adil dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW pemimpin yang demokratis dan pandai mengambil keputusan sehingga dapat memuaskan semua orang. Kemudian juga beliau adalah pemimpin yang sangat penyayang. Sifat Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani adalah sifat pengasih dan penyayang. Dan juga termaktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Sifat Nabi yang pengasih penyayang tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, namun dirasakan juga oleh umat lainnya. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang penuh karismatik serta memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Berbagai hal dalam kehidupan Nabi Muhammad yang patut diteladani. Yang pertama, jika berbicara dia jelas, jika menjumpai sesuatu yang menggembirakan, beliau selalu mengucapkan hamdalah. Apabila berkata selalu diiringi senyuman, apabila selesai makan, beliau selalu mengucapkan hamdalah. Apabila menyuruh orang mengerjakan sesuatu, maka beliau sendiri telah mengerjakan terlebih dahulu sesuatu tersebut. Beliau juga menyayangi dan mengasihi sesama manusia dan juga binatang. Beliau selalu melakukan silaturahim kepada keluarganya, sahabat, dan orang lain. Beliau bukan pemarah dan pendendam.
Dari kisah tadi, kita dapat mengambil intisari. Yang pertama, uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Kemudian Rasulullah selalu memperhatikan kebersihan. Hidup sederhana merupakan teladan yang harus kita ikuti. Kemudian Nabi Muhammad pribadi yang pengasih dan penyayang tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Orang tua adalah sumber kasih sayang yang sangat berlimpah dalam kehidupan kita. Mereka akan bahagia apabila kita bahagia. Nah, alhamdulillah dari kisah Nabi Muhammad SAW tadi, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dan juga pelajaran atau hikmah dari kisah teladan Nabi Muhammad. Tentu juga kalian nanti dapat membaca kisah-kisah Nabi Muhammad dari berbagai macam sumber. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.